Udah siap. Baik, sebelumnya selamat siang saya ucapkan kepada Bapak Tirta Adikusumo Suparto, Eskep, Nurse MKep. Selaku dosen pembimbing mata kuliah komunikasi dalam keperawatan. Sebelum itu sudah tiba waktunya bagi kami kelompok 5 untuk memaparkan sebuah materi yang berjudul Komunikasi dalam Konteks Sosial, Latar Belakang Budaya, dan juga Keyakinan. Sebelum itu, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan saya Marta Oliver Faida dengan NIM 2301817. Perkenalkan, nama saya Nela Ramadhania dengan NIM 2304812 dari kelas 1A. Perkenalkan, saya Amalia Permatasari dari kelas 1A dengan NIM 2301517. Perkenalkan, nama saya Nela Danika Ramadhani dengan NIM 2310430. Baik, boleh dilanjut. Baik, yang pertama ada definisi komunikasi dalam konteks sosial. Komunikasi dalam konteks sosial, budaya dan kepercayaan adalah proses komunikasi yang terjadi antara orang-orang yang memiliki kebudayaan, keyakinan, dan latar belakang sosial yang berbeda. Berikut adalah definisi komunikasi dalam konteks tersebut. Yang pertama ada komunikasi antar budaya. Menurut Stewart L. Tubbs, komunikasi antar budaya adalah komunikasi antara orang-orang yang berbeda budaya, baik dalam ras, etnik, atau perbedaan-perbedaan lainnya. Yang kedua ada komunikasi sosial. Komunikasi sosial adalah komunikasi yang terjadi antara individu atau kelompok dalam konteks sosial tertentu, seperti keluarga, teman, atau masyarakat. Yang ketiga ada komunikasi lintas budaya. Komunikasi lintas budaya adalah proses komunikasi yang terjadi antara orang-orang yang memiliki kebudayaan, keyakinan, dan latar belakang yang berbeda. Dan yang terakhir ada komunikasi integrasi sosial. Komunikasi integrasi sosial adalah komunikasi yang bertujuan untuk memperkuat integrasi sosial antara individu atau kelompok yang berbeda budaya, keyakinan, dan latar belakang sosial. Fungsi komunikasi sosial. Komunikasi sosial berfungsi untuk membangun hubungan sosial antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Fungsi komunikasi dalam konteks sosial antara lain. Yang pertama ada pembentukan konsep diri. Komunikasi sosial dapat membantu seseorang memahami dirinya sendiri dan membentuk konsep diri yang positif. Yang kedua, pernyataan eksistensi diri. Komunikasi sosial juga dapat digunakan untuk mengekspresikan keberadaan seseorang dalam masyarakat. Yang ketiga ada kelangsungan hidup. Komunikasi sosial dapat membantu seseorang memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan pekerjaan. Yang keempat ada pengawasan. Komunikasi sosial dapat digunakan untuk mengawasi perilaku anggota masyarakat agar sesuai dengan norma-norma dan nilai yang berlaku. Yang kelima, memberikan informasi. Komunikasi sosial dapat memberikan informasi tentang isu-isu sosial yang memerlukan perubahan. Yang keenam, ada bimbingan, tuntunan, dan arahan. Komunikasi sosial dapat memberikan bimbingan, tuntunan, dan arahan dalam menghadapi masalah sosial. Dan yang terakhir ada hiburan, yang dimana komunikasi sosial juga dapat digunakan sebagai sarana hiburan untuk menghilangkan kejenuhan dan stres. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Izin untuk melanjutkan. Lalu ada karakteristik komunikasi sosial. Yang pertama itu ada proses. Jadi proses dalam komunikasi sosial adalah suatu proses yang melibatkan pengiriman dan penerimaan pesan antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Yang kedua ada tujuan. Tujuan komunikasi sosial bertujuan untuk membangun hubungan sosial, memperkuat integrasi sosial, atau mencapai tujuan tertentu dalam masyarakat. Yang ketiga ada transaksional atau bersifat transaksional dan terjadi antara pengirim dan penerima pesan. Lalu ada bersifat dinamis. Maksud dari bersifat dinamis di sini adalah
dapat berubah seiring waktu dan situasi. Lalu ada menggunakan media. Komunikasi sosial dapat menggunakan berbagai media seperti lisan, tulis, dan juga media elektronik. Lalu mengandung makna. Maksud di sini adalah komunikasi sosial mengandung makna dapat diinterpretasikan oleh penerimaan pesan. Lalu yang terakhir ada mengandung unsur sosial. Komunikasi sosial melibatkan unsur sosial seperti norma, nilai, dan budaya dalam masyarakat. Boleh di next? Definisi komunikasi dalam konteks budaya. Komunikasi dalam konteks budaya adalah proses komunikasi yang terjadi antara individu atau kelompok yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda tentunya. Boleh dilanjut? Oke, selanjutnya ada fungsi komunikasi dalam konteks budaya. Yang pertama ada fungsi pribadi. Fungsi ini berkaitan dengan penggunaan komunikasi untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Yang kedua ada fungsi sosial. Fungsi ini berkaitan dengan penggunaan komunikasi untuk membangun hubungan sosial antar individu atau kelompok dalam masyarakat. Yang ketiga ada fungsi kognitif. Fungsi ini berkaitan dengan penggunaan komunikasi untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang budaya lain. Yang keempat, ada fungsi pelepasan diri. Fungsi ini berkaitan dengan penggunaan komunikasi untuk melepaskan diri dari situasi yang tidak menyenangkan atau stres. Dan yang terakhir ada fungsi integrasi sosial. Fungsi ini berkaitan dengan penggunaan komunikasi untuk memperkuat integrasi sosial antar individu atau kelompok yang berbeda budaya. Boleh di next. Yang selanjutnya ada karakteristik komunikasi dalam konteks budaya. Pertama, ada pertukaran simbolis. Komunikasi dalam konteks budaya melibatkan pertukaran simbolis, yaitu pertukaran simbolis-simbolis yang berasal dari budaya tertentu untuk berkomunikasi dengan orang lain. Yang kedua, mengandung unsur sosial. Komunikasi dalam konteks budaya melibatkan unsur sosial seperti norma, nilai, dan budaya dalam masyarakat. Yang terakhir ada mengandung makna. Komunikasi dalam konteks budaya mengandung makna yang dapat diinterpretasikan oleh penerima pesan. Boleh di next. Komunikasi Selanjutnya ada komunikasi dalam konteks kepercayaan. Komunikasi dalam konteks kepercayaan adalah proses komunikasi yang terjadi antara individu atau kelompok yang memiliki keyakinan atau sistem kepercayaan yang berbeda. Lanjut. Selanjutnya ada cara mengatasi hambatan dalam komunikasi. Yang pertama ada memelihara iklim komunikasi yang terbuka. Yang kedua, menghindari asumsi dan penilaian. Yang ketiga, ada meningkatkan keterampilan berkomunikasi. Yang keempat, ada mendengarkan secara aktif. Yang kelima, menyesuaikan pesan dengan si penerima. Dan yang terakhir adalah menggunakan saluran komunikasi yang tepat. Jadi, kesimpulan dari semuanya itu yang pertama, karakteristik komunikasi dalam masyarakat adat mencakup budaya dan adat istiadat, pola komunikasi, perilaku komunikasi, kode-kode komunikasi, dan peran komunikasi kelompok. Yang kedua, karakteristik komunikasi dalam konteks kepercayaan mencakup keyakinan, nilai, perbedaan, toleransi, dan penghormatan. Selanjutnya, karakteristik komunikasi itu dalam konteks budaya melibatkan pertukaran simbolis, unsur sosial, makna, perbedaan, dan tantangan. Selanjutnya, fungsi komunikasi dalam masyarakat adat mencakup memperkuat hubungan kekerabatan, mempromosikan toleransi, memperkuat identitas, melestarikan adat istiadat, dan memperluas wawasan. Selanjutnya, fungsi-fungsi komunikasi dalam konteks kepercayaan mencakup membangun kepercayaan, memperkuat keyakinan, mempromosikan toleransi, memperkuat integrasi
integrasi sosial, dan memperluas wawasan. Yang terakhir adalah fungsi-fungsi dalam komunikasi konteks budaya ini mencakup fungsi pribadi, sosial, kognitif, melepaskan diri, dan integrasi sosial. Oke, baik. Kita sudah berada di ujung materi. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jikalau dalam pelaksanaan Zoom ini ada kalimat yang terbata-bata dan juga ada jaringan yang mungkin sulit sehingga kesannya kurang enak dan kurang baik untuk dilihat. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.